Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah kita menyampaikan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ibadah saum pada bulan Ramadan sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atau saum pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kamu menjadi orang-orang bertakwa dari hasil saum pada bulan Ramadan. Berkenaan dengan ibadah saum pada bulan Ramadan ini, bagi kita umat Islam tentunya hal ini merupakan suatu karunia yang sangat besar. Dengan harapan, dengan kita melaksanakan ibadah saum, diharapkan kita akan terjadi perubahan dalam diri kita masing-masing, sehingga ke depan kita harus lebih baik dari sebelum bulan Ramadan pada saat sekarang, dan manfaat keberadaan diri kita pun akan lebih baik untuk di kehidupan masyarakat pada umumnya. Sehubungannya dengan hal tersebut, maka kita bisa juga untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, yang dalam hal ini adalah contohnya adalah ular dan ulat. Kedua makhluk ciptaan Allah tersebut juga melaksanakan puasa pada saat kedua makhluk tersebut akan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya, misalnya saja ular untuk bisa menjaga kehidupannya, memperpanjang kehidupannya, dia harus melaksanakan puasa. Puasa yang dilaksanakan oleh ular, setelah dia berhasil melaksanakan puasa, maka kulit ular akan mengelupas, akan jadi kulit baru. Sedangkan untuk ulat yang sama-sama juga seperti ular, jalannya itu merayap bahkan menjijikkan, itu sangat rakus, makan tanaman, begitu rakusnya dia merusak, sifatnya merusak. Namun pada suatu saat ketika dia berpuasa, menutup dirinya dengan menjadi kepompong, di situ setelah keluar dari kepompong, dia akan berubah menjadi makhluk baru yang disebut dengan kupu-kupu. Nah, perbedaan antara ular dengan ulat setelah berpuasa ada beberapa hal. Yang pertama, ketika ular sudah berhasil berpuasa, dia kulitnya akan berubah. Namun demikian wajahnya tetap masih seperti semula. Sedangkan ulat setelah berhasil melaksanakan puasa, wajahnya akan menjadi indah dan menyenangkan bagi yang melihatnya. Yang kedua, bentuknya ular tetap akan menjadi ular setelah berpuasa, sedangkan ulat setelah berpuasa bentuknya akan berubah menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, ular setelah berpuasa makanannya tetap sebagaimana sebelum dia berganti kulit. Sedangkan ulat setelah berhasil berpuasa menjadi kupu-kupu, makanannya berupa sari-sari dari bunga-bunga yang indah. Kemudian dari ular, setelah dia berpuasa, pergerakannya dia pun masih tetap merayap. Sedangkan ulat setelah berhasil berpuasa, dia bergeraknya terbang ke sana kemari, hinggap kemana saja.
dan itu merupakan juga suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kehidupannya akan lebih menyenangkan karena dia berhasil dalam melaksanakan puasa. Poin yang kelima, ular berhasil berpuasa masih tetap tabiatnya seperti semula. Sedangkan ulat setelah berhasil berpuasa, tabiatnya sudah bisa membuat regenerasi tumbuh-tumbuhan. Mengapa regenerasi? Karena dia akan hinggap ke bunga-bunga, melakukan penyerbukan, sehingga akhirnya tumbuh-tumbuhan tersebut akan berbuah dan buahnya pun bisa dinikmati oleh manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, sekaligus juga bisa untuk regenerasi dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, apabila kita bisa berhasil melaksanakan puasa dengan baik dan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk bersama, dan bisa mempersiapkan regenerasi generasi yang akan datang, jadi contoh generasi yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang akan lebih baik lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.